Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh, masih di bab lingkaran, soal variasi lingkaran bagian 2 tentunya ya. Perhatikan baik-baik. Nah, Bapak harus mengingatkan terlebih dahulu rumus keliling dan luas lingkaran agar kalian sudah hafal di luar kepala rumus keliling dan luas lingkaran tersebut. Oke, pertama, rumus keliling lingkaran. K sama dengan 2 kali Pi kali R. Ingat-ingat ya. Kemudian rumus luas lingkaran. L sama dengan Pi R kuadrat. Nah, keterangannya masih sama. K keliling lingkaran CM ya. L luas lingkaran CM2 atau CF kuadrat ya. R adalah jari-jari, biasanya CM ya. Pi nilainya 22/7 atau 3,14 ya, seperti itu. Jadi anak-anakku sekalian, ini harus dihafal dan diingat oleh semuanya. Selanjutnya, perhatikan baik-baik contoh variasi soal yang kemarin juga Bapak sempat bahas. 1/4, setengah, 3/4. Kalau 1/4 itu seperti itu ya. Jadi satu bagiannya seperti ini ya. Kemudian ada lingkaran dibagi 4 bagian, kemudian satu bagian yang ditunjukkan, maka itu 1/4. Kalau ada lingkaran dibagi menjadi 2 bagian sama besar, kemudian satu bagiannya ditunjukkan dan satu bagiannya tidak, maka itu 1/2 lingkaran atau setengah lingkaran. Kemudian ada lingkaran yang gambar ketiga yang warna hijau. Ada lingkaran utuh dibagi 4 bagian, satu bagiannya hilang, maka itu adalah 3/4 lingkaran. Gitu ya. Seperti yang kemarin juga ini ya. Kalau ada lingkaran dibagi 2 sama besar, maka 1/2 setiap satu bagiannya. Ada lingkaran dibagi 3, 1/3 setiap bagiannya. Ada lingkaran dibagi 4 bagian sama besar, 1/4 bagian setiap bagiannya ya. Ada lingkaran dibagi 5 bagian sama besar, maka 1/5 setiap bagiannya, dan seterusnya ya. Ini sudah dibahas kemarin ya. Oke, selanjutnya ini adalah informasi yang penting berikutnya yang perlu kalian ingat. Nah, mudah-mudahan ini pernah disampaikan oleh guru-guru kalian di kelas sebelumnya ya. Ada persegi itu kelilingnya 4 kali sisi. Nah, ingat ya, ciri persegi itu sisi-sisinya sama besar. Luasnya sisi kali sisi, begitu ya. Kemudian ada persegi panjang. Nah, yang sisi panjang itu yang bagian bawah, nah, itu disebutnya panjangnya. Kemudian yang ke atas atau yang vertikal itu adalah lebarnya. Biasanya panjangnya itu nilainya lebih besar daripada yang lebarnya, gitu ya gampangnya. Kemudian cara mencari kelilingnya adalah 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Kemudian kalau luasnya panjang dikali dengan lebar. Nah, kemudian ada berikutnya adalah segitiga. Segitiga itu seperti ini biasanya ya bentuknya, ada alas, ada tinggi. Alas itu yang bagian bawah, tinggi itu yang ke atasnya ya, yang vertikalnya. Oke, kelilingnya hanya ada 3 sisi dalam segitiga, maka sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Rumusnya tidak ada, hanya seperti itu ya, menjumlahkan seluruh sisinya. Ya, seperti itu. Untuk keliling lingkaran segitiga, maaf ya. Keliling segitiga itu sisinya dijumlahkan semuanya. Kemudian kalau luas itu alas dikali tinggi dibagi 2 ya. Alas kali tinggi bagi 2. Seperti itu ya. Karena kita menggunakan pendekatan kepada persegi panjang ya. Persegi panjang separohnya kalau dipotong seperti itu jadi segitiga gitu ya. Oke, kemudian ada lingkaran ya. Ini sudah kita bahas, kita loncat ya. Langsung ke jajaran genjang. Jajaran genjang ini bentuknya seperti ini ya. Kelilingnya 2 kali alas tambah sisi miring. Sisi miring itu yang miring itu ya. Kemudian kalau luasnya alas kali tingginya. Tinggi itu yang garis putus-putus ke atas itu tinggi ya. Alas itu yang bagian bawah ya, seperti itu. Oke, kemudian ada lagi belah ketupat. Belah ketupat itu ada diagonal 1 dan diagonal 2. Jadi diagonal itu adalah dari ujung kiri ke ujung kanan. Kalau diagonal 2 dari atas ke bawah atau bawah ke atas, sama saja ya. Jadi rumusnya, kemudian ada sisi-sisi miringnya ya. Sisinya itu sama besar semua. Jadi maka keliling belah ketupat itu K sama dengan 4 kali sisi. Nah, seperti itu. Kalau luasnya diagonal 1 dikali diagonal 2 atau D1 kali D2 dibagi 2. Seperti itu ya. Ingat tadi diagonal itu adalah dari ujung kiri ke ujung kanan. Kalau diagonal 2 dari atas ke ujung bawah. Seperti itu ya.
Kemudian trapesium. Nah, trapesium ini bagian-bagiannya ada lumayan banyak ya. Ada sisi atas, sisi bawah, ada tinggi, ada sisi miring. Perhatikan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kelilingnya maka dijumlahkan semuanya dari sisi atas tambah sisi bawah tambah sisi miring tambah sisi tinggi atau tingginya. Seperti itu. Jadi itu dijumlahkan semua, rumusnya tidak ada ya. Jadi keliling trapesium itu hanya menjumlahkan seluruh sisinya yang ada di paling luar gitu ya. Kalau luasnya tentunya sisi atas ditambah sisi bawah dalam kurung ya. Sisi dalam kurung sisi atas tambah sisi bawah dikali dengan tingginya kemudian dibagi 2. Begitu. Itu adalah luas trapesium. Kemudian yang terakhir ada layang-layang. Layang-layang itu mirip dengan belah ketupat rumusnya, tapi perbedaannya adalah kalau layang-layang itu bentuknya seperti ya layang-layang yang biasa kalian mainkan gitu ya. Yang kalian suka main layangan, kalau musim angin biasanya seperti ini bentuknya ya. Kemudian untuk mencari kelilingnya, layang-layang ini punya 2 bentuk sisi yang bagian atas dan bagian bawah ya, seperti itu. Jadi cara mencari kelilingnya tentunya 2 kali sisi 1 tambah sisi 2 dalam kurung gitu ya. Kemudian kalau luasnya sama seperti belah ketupat, diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1 dari ujung kiri ke ujung kanan, diagonal 2 dari ujung atas ke bagian ujung paling bawah. Gitu ya. Dibagi dengan 2. Oke ya. Itu adalah sekilas tentang rumus luas dan keliling di bidang datar. Bapak menyebutnya bidang datar, ini bukan bangun datar ya. Biasa orang-orang menyebutnya bangun datar ya. Tapi Bapak sampaikan di sini bahwasanya ini semua bukan bangun datar tapi disebutnya bidang datar. Kalau bangun itu lumrahnya adalah memiliki volume atau 3 dimensi. Sehingga hal yang tepat untuk menyebutkan ini adalah bidang datar. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soalnya, latihan 3. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Tentukan luas bagian yang diarsir dari gambar berikut. Perhatikan gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini. Dari gambar ini kita harus bisa membuat pemisalan seperti ini. Jadi ada setengah lingkaran. Gambar yang ada di soal itu adalah terdiri atas setengah lingkaran dan juga persegi panjang, gitu ya. Oke, perhatikan baik-baik. Dari soal tersebut kita ketahui bahwasanya panjang dari persegi panjangnya adalah 28, kemudian lebarnya adalah 24. Nah, gitu ya. Perhatikan baik-baik. Panjangnya itu kan dari sisi bawah tuh, perhatikan. Itu sama saja seperti yang atasnya, 28. Maka 28 ini pun kita jadikan sebagai diameter lingkarannya, gitu ya. Oke, jadi kita ketahui nih diameter lingkaran ternyata 28. Nah, tinggal kita cari luas dari masing-masing gambar tersebut. Pertama, kita gunakan rumus yang setengah lingkaran. Karena gambarnya berbentuk setengah lingkaran, maka kita gunakan rumus yang seperti ini. L sama dengan PR kuadrat ya, tetap ya. Kalau luas lingkaran kan PR kuadrat. Tapi ditambahkan setengah. Kenapa? Bukan ditambahkan setengah ya, angka setengahnya kita tulis di depan, dikalikan gitu ya. Kenapa? Karena bentuk lingkaran yang di soal itu bukan lingkaran utuh, melainkan setengah lingkaran. Begitu ya. Kemudian untuk bangun yang kedua atau bidang yang kedua itu ada persegi panjang. Yang mana luas dari persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Gitu ya. Nah, sudah kegambar ya mudah-mudahan dari apa yang Bapak jelaskan sekarang. Oke, kemudian kita langsung jawab. Kalau sudah terdefinisi semua, langsung kita jawab. Pertama kita jawab adalah luas setengah lingkaran terlebih dahulu. Setengah kali pi kali r kuadrat. Oke, perhatikan. Dalam lingkaran tersebut diameternya 28. Maka jari-jarinya berapa? Ya, betul. Jari-jarinya adalah 14 cm. Jadi kita tulis 1/2 dikali 22/7 dikali 14 kuadrat. Pak, 14-nya dari mana? Ya tadi kan diameternya kan 28, maka jari-jarinya 14. Karena jari-jari itu separohnya diameter atau setengahnya diameter. Begitu ya.
Oke. Selanjutnya kita tulis yang kuadratnya itu jadi dikali 14 dikali 14. Nah, jangan langsung dicoret-coret dulu ya, tapi harus dituliskan dulu. Seperti ini. Nah, sudah seperti ini baru kita mulai coret. 14 dibagi dengan 7 hasilnya adalah 2 gitu ya. 2 kita coret lagi dengan 2 hasilnya adalah 1. Maka kita tidak usah tulis. Kenapa? Karena berapapun angkanya dikali dengan 1 itu tetap saja hasilnya itu, gitu ya. Sama dengan yang tidak dicoret atau yang masih tersisa kita tulis semua. 1 kali 22 kali 14. 1 kali 22 22, 22 kali 14 hasilnya adalah 308 cm persegi. Itu yang luas setengah lingkarannya. Kita belum masuk hasil akhirnya, belum ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang luas berikutnya. Di gambar itu selain ada setengah lingkaran, ada juga persegi panjang. Kita tulis ya, luas persegi panjangnya. P kali L. P-nya berapa? 28 tentunya ya. Kalau lebarnya berapa ya? 24. 28 dikali dengan 24 hasilnya adalah 672 cm persegi. Nah, sudah seperti ini apakah sudah selesai? Belum, karena pertanyaannya adalah tentukan luas bagian yang diarsir. Semuanya diarsir, berarti tinggal kita jumlahkan. Luas yang diarsir sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Luas 1 itu adalah maksudnya setengah lingkaran. Luas yang keduanya adalah luas persegi panjang. Oke, kita tulis. Luas lingkarannya adalah 308. Luas setengah lingkarannya 308. Kemudian kalau luas persegi panjangnya 672. Hasil akhirnya tentunya 980 cm persegi. Nah, ini adalah jawaban akhir dari soal nomor 5A. Hasil akhirnya adalah 980 cm persegi. Ya, karena di gambar tersebut terdapat 2 bidang, yaitu setengah lingkaran dan juga persegi panjang. Kita hitung semua luasnya, kemudian kita jumlahkan, gitu ya. Oke, mudah-mudahan mengerti nih semuanya ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oh iya, Bapak sampaikan dulu ya. Kita akan membahas 3 soal. Tadi sudah soal pertama, maka tinggal tersisa 2 soal lagi. Oke, perhatikan soal yang kedua ya sekarang. Nomor 5C, tentukan luas bagian yang diarsir dari gambar berikut. Nah, gambarnya seperti ini. Oke, kita harus bisa mengilustrasikan gambar tersebut menjadi seperti ini. Perhatikan, gambarnya itu ada 1/4 lingkaran dan juga ada persegi. Nah, begitu ya. Ini adalah hasil potongan dari gambar yang di soal itu, gitu ya. Bahwasanya ada 2 bidang dalam gambar tersebut, yaitu 1/4 lingkaran dan juga persegi. Kita tulis perseginya, yang diketahui adalah ini 35. Ingat, persegi itu punya ciri khusus, yaitu setiap sisinya sama panjang. Kalau 35 maka sisi yang sebelah kanannya 35, atasnya 35, yang sebelah kirinya 35, begitu ya. Jadi ini juga pasti 35. Kalau ini 35 maka ini juga jari-jarinya dari 1/4 lingkaran. 35 itu adalah jari-jari dari 1/4 lingkaran. Sama saja ya. Seperti itu ya. Oke. Jadi dari sini kita langsung ketahui nih rumusnya apa kira-kira. Karena 1/4 lingkaran, maka 1/4 dikali pi dikali r kuadrat. R-nya berapa? 35 tentunya ya. Seperti itu. Kemudian kalau yang perseginya apa rumusnya? Luas sama dengan S kali S, sisi kali sisi. Berarti sisinya berapa? Satu sisinya 35 tentunya ya. Sesuai dengan soalnya. Oke, kita mulai jawab. Yang pertama kita cari yang luas 1/4 lingkaran terlebih dahulu. 1/4 dikali pi kali r kuadrat. 1/4 kali 22/7 dikali 35 kuadrat. Oke, terus kita tulis lagi. 35 kuadratnya kita ubah menjadi kali 35 dikali 35. Baru sampai sini kita coret. 35 dibagi 7 hasilnya adalah 5 ya. Oke. Itu. Kemudian mana lagi yang bisa kita coret?
22 dengan 4. Pak, ini kan nggak bisa dibagi. Memang tidak bisa dibagi, tapi bisa dibagi angka yang sama, yaitu sama-sama bisa dibagi angka 2. 22 dibagi 2 hasilnya adalah 11, ya. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, tersisalah angka-angka yang tidak dicoret. Maka angka-angka tersebut kita tuliskan ulang. Seperti ini jadinya. 1/2 dikali, ingat ya 4-nya kan sudah dicoret jadi 2 ya. Dikali 11, dikali 5, dikali 35. Kemudian tinggal kita kalikan 1 kali 11 kali 5 kali 35 baru dibagi dengan 2. Gitu ya. 1 kali 11 kali 5, 55 kali 35 hasilnya adalah 1925 dibagi dengan 2. Hasil akhirnya tentunya untuk yang luas seperempat lingkaran itu adalah 962,5. Itu adalah hasil luas dari seperempat lingkarannya. Jangan lupa ya cm perseginya. Oke ya. Sip. Ini sudah tuntas yang seperempat lingkaran. Tinggal yang satu laginya yang persegi. Persegi itu rumusnya luas sama dengan sisi kali sisi. Yang mana sisinya adalah 35 dikali dengan 35. Hasil akhirnya adalah 1225. Setelah itu kita gabungkan karena gambarnya itu ada seperempat lingkaran dan persegi, kemudian semuanya diarsir ya atau berwarna semua, maka kita jumlahkan. Luas yang diarsir sama dengan luas yang pertama ditambah luas yang kedua. Luas yang pertama tentunya adalah seperempat lingkaran dan luas yang kedua adalah persegi. Oke, kita tulis luas yang pertamanya adalah 962,5 ditambah 1225. Hasil akhirnya adalah 2187,5 cm persegi. Nah, ini adalah jawaban soal nomor 5C. Ini sudah jawaban akhir ya. 2187,5 cm persegi adalah luas dari gambar yang berwarna biru tersebut di soal nomor 5C. Begitu ya. Oke. Mudah-mudahan paham nih dengan apa yang Bapak jelaskan ya. Selanjutnya soal yang terakhir ya. Oh, ini ada kesalahan nih sedikit ya. Maaf ya. Oke, gambarnya seperti ini. Nah, Bapak lupa seperti ini ya. Jadi gambarnya itu ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil. Dari gambar tersebut kita bisa ketahui bahwasanya ada lingkaran besar dan ada lingkaran kecil. Lingkaran besar itu punya diameter. Diameternya berapa? Diameternya itu artinya dijumlahkan semua. 28 tambah 28 tambah 28 yaitu 84. Itu adalah diameter yang setengah lingkaran yang besar. Sedangkan setengah lingkaran kecil diameternya itu hanya 28. Sesuai gambar ya. Perhatikan baik-baik dari gambar itu seperti itu. Oke. Jadi perhatikan, kita harus cari luas dari segitiga yang kita harus cari luas lingkaran yang besar. Setengah lingkaran yang besar ini rumusnya tentunya adalah setengah 1/2 dikali pi kali r kuadrat. Nah, perhatikan karena diameternya 84, R-nya berapa ya kira-kira? Tentunya yang setengah lingkaran yang besar itu R-nya adalah 42 karena R itu atau jari-jari itu adalah separohnya diameter atau setengah dari diameter. Begitu ya. Nah, sedangkan luas lingkaran yang kecil itu sama rumusnya setengah kali pi r kuadrat. Tapi R-nya berapa kira-kira? Karena diameternya itu 28, maka R-nya adalah 14. Oke, langsung kita jawab ya. Karena sudah teridentifikasi semua, maka langsung kita ke pembahasannya atau jawabnya. L besar atau luas setengah lingkaran yang besar sama dengan setengah kali pi r kuadrat. Setengah dikali 22/7 dikali dengan r kuadratnya adalah 42/2. Ingat ya, R-nya adalah separohnya dari 84 yaitu 42. Begitu ya. Oke, selanjutnya setengah dikali 22/7 dikali 42 dikali 42. Nah, sampai sini kita coret-coret nih. 42 dibagi dengan 7, berapa hasilnya ya? Ya, bagus. 6 hasilnya. Betul ya. 6 bisa dicoret lagi dengan
Oh bukan, 22 bisa dicoret dengan 2. Berapa? 22 dibagi 2 berapa hasilnya? 11 tentunya ya. Nah, tersisalah angka yang tidak dicoret, maka kita tulis semua. 1 kali 11 kali 6 kali 42. 1 kali 11, 11. 11 kali 6, 66. 66 kali 42. Hasil akhirnya adalah 66 kali 42 itu sama dengan 2772 cm persegi. Begitu ya. Selanjutnya yang luas yang kecil. Setengah kali pi kali r kuadrat. Ingat ya, R-nya berapa ya yang kecil ya? 1/2 dikali 22/7. R-nya berapa kira-kira? Karena diameternya 28 maka R-nya adalah 14 kali 14 kali 14 kuadrat ya. Sama dengan 1/2 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14. Oke, kita coret. 14 dengan 7 kita coret. 14 bagi 7 berapa hasilnya? 2. 2 kita coret lagi dengan 2. Begitu ya. Tersisalah angka yang tidak dicoret. Hasilnya adalah tersisa 1 kali 22 kali 14. Yaitu 1 kali 22, 22 kali 14 adalah 308 cm persegi. Nah ini sudah ketemu semua. Luas setengah lingkaran besar segini, luas setengah lingkaran kecil segini. Perhatikan baik-baik di gambar soal sekarang. Perhatikan, luas yang setengah lingkaran kecil itu tidak diwarnai, artinya tidak dihitung. Dan juga posisi setengah lingkaran kecil itu ada di dalam setengah lingkaran besar. Jadi luas yang diwarnai atau yang diarsir itu sama dengan luas yang lingkaran yang besar dikurangi lingkaran yang kecil tentunya. Seperti itu ya. Setengah lingkaran besarnya berapa tadi? Luasnya 2772 dikurangi dengan 308. Jadi hasilnya adalah 2464 cm persegi. Nah, ini adalah hasil akhir dari soal nomor 5F. Dan sudah tuntas semua nih soal-soal yang kita bahas untuk pertemuan kali ini ya. Seperti itu. Jadi kenapa dikurangi? Karena ada setengah lingkarannya itu di dalam setengah lingkaran yang besar dan kemudian tidak diwarnai yang setengah lingkaran yang kecilnya, sehingga itu artinya dikurangkan ya. Jadi luas yang segitiga luas lingkaran yang besar dikurangi dengan luas lingkaran yang kecil. Oke ya, Bapak sering kesalahan nih ya ngomong segitiga terus ya, padahal lingkaran ya. Ya, luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil seperti itu. Oke, jadi hasil akhirnya adalah 2464 cm persegi. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang Bapak sampaikan di sini, anak-anak bisa mencernanya dengan baik, bisa mengikutinya dengan baik, dipelajari dengan baik. Materinya silakan dicatat, karena nanti setelah ini seperti biasa kita akan ada tugas yang harus dikerjakan. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.